Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhtar Raden Masdipta dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro Semarang, TRO 24 dengan kelas A. Di sini saya akan presentasi modul sistem embedded dari modul 1 sampai 12. Mekanisme stabilitas bouncing pada GPIO. Dalam mendesain sistem tertanam utamanya saat memproses input mekanis seperti limit switch atau tombol aktuasi. Sistem kerap menghadapi anomali fisik, ketidakstabilan mekanis pada kontak fisik. Ini menghasilkan rentan fluktuasi tegangan transien yang sangat cepat, bouncing atau catering yang keliru diinterpretasikan oleh pin GPIO microcontroller sebagai transisi logika ganda. Untuk mencapai determinisme digital yang mutlak, membedakan logika 0 dan 1 dengan pasti. Sinyal mentah tersebut disaring secara algoritmik. Penyaringan perangkat lunak ini umumnya melibatkan metode penundaan waktu non pemblokiran seperti pemanfaatan Hall gating atau diatasi di level kelistrikan yang menggunakan filter perangkat keras. Melalui proses rangkaian pulsa dapat distabilkan sehingga memastikan bahwa setiap interaksi tombol hanya diproses sebagai satu entitas logika. Nah, yang modul kedua yaitu interupsi vektor eksternal dan siklus pengatur waktu. Pemrograman microcontroller tingkat dasar sering bertumpu pada keterbatasan pemungutan suara atau polling. Di dalam super loop utama perangkat lunak eksekusi linear instruksi prosesor semacam ini sangat tidak efisien karena membuat siklus komputasi clockwise dan seringkali tidak memadai untuk merespon anomali lingkungan. Misalnya, sinyal emergency stop industri secara tepat dan waktu. Solusi arsitekturalnya adalah transisi menuju arsitektur interupsi bersarang seperti pemanfaatan peripheral nested vector interrupt control (NVIC) ketika sebuah pemicu eksternal XT mendeteksi perubahan logika perangkat keras. Penghitung program counter atau PC dipaksa melompat menuju alamat memori spesifik secara seketika. Mekanisme ini mengeksekusi interrupt service routine ISR dan menjamin respon asinkron dengan latensi yang sangat minimal terhadap peristiwa kritis tanpa menunggu putaran looping selesai. Yang modul ketiga yaitu bingkai asinkron dan ekstraksi serial JSON. Modul ini mengeksplorasi komunitas UART yang mengandalkan aliran mentah asinkron. Komunikasi serial jenis ini beroperasi tanpa panduan pulsa detak atau clock bersama antar perangkat sehingga menghasilkan aliran bit linear yang tidak terstruktur secara inherent. Untuk menciptakan determinisme aliran data mentah ini diisolasi dan dibungkus ulang menggunakan penanda transisi awal start bit dan akhir yaitu stop bit yang telah disepakati sebelumnya oleh peripheral UART rekonstruksi bingkai perangkat keras. Begitu data tertampung di buffer, algoritma perangkat lunak mengambil alih untuk memilih karakter mentah berformat ASC2 tersebut, memparsing ekstraksi hierarkis dan memetakannya ke dalam objek JSON hierarkis atau struk di C atau C+. Proses enkapsulasi data inilah yang memungkinkan interpretasi deterministik oleh lapisan aplikasi. Nah, yang keempat ini kuantisasi sinyal analog dan kalibrasi berkelanjutan. Akuisisi data di dunia nyata mengharuskan sinyal analog kontinu dari sensor lingkungan seperti termokouple atau sensor tekanan dikonversi menjadi representasi nilai numerik diskrit melalui peripheral ADC (analog to digital converter). Namun, memindahkan ribuan array data hasil kuantisasi secara terus-menerus akan menyebabkan interupsi yang mencekik inti CPU.
Oleh karena itu, transfer data kuantitasasi menuju memori utama SRAM difasilitasi sepenuhnya oleh pengontrol periferal independen yang disebut akses memori langsung DMA. Hal ini secara efektif mencegah hambatan pemrosesan inti CPU, membiarkan CPU fokus pada kalkulasi logika. Selain itu, arsitektur yang solid menuntut adanya kompensasi deviasi, di mana rutinitas kalibrasi internal diterapkan secara berkala untuk mengatasi pembacaan yang tidak presisi akibat fluktuasi referensi tegangan bawaan dan suhu silikon. Nah, selanjutnya yaitu rekonstruksi sinyal analog dan modulasi lebar pulsa. Sebagai kebalikan dari proses ADC, subsistem sering dituntut untuk menggerakkan aktuator atau mengirimkan referensi set point ke perangkat eksternal. Salah satu metodenya adalah menggunakan DAC konvensional, konversi digital ke analog murni, yang mentransformasi nilai digital secara langsung menjadi fluktuasi tegangan variabel guna melakukan rekonstruksi bentuk gelombang yang sangat presisi. Namun, untuk keperluan aktuasi daya tinggi seperti menggerakkan motor DC, memanipulasi servo joint dalam perhitungan kinematika robotika maju, David Hertenberg, atau iluminasi industri digunakan arsitektur PWM, modulasi lebar pulsa melalui peripheral timer berkecepatan tinggi, pengatur waktu, mengkonfigurasi sinyal digital agar terus berosilasi antara kondisi aktif dan non-aktif secara periodik. Rasio waktu aktif duty cycle secara dinamis menentukan tegangan ekuivalen yang dikeluarkan, memungkinkan sistem memanipulasi daya mekanik atau thermal tinggi, mengurangi panas berlebih pada komponen driver. Nah, selanjutnya yaitu arbitrase bus terbuka dan pengalamatan multiguna I2C. Saat harus menghubungkan banyak peripheral pintar secara simultan, topologi kelistrikan saluran terbuka open drain dari antarmuka I2C menjadi standar utama arsitektur open drain. Ini sangat krusial dikarenakan ia secara fisik mencegah konsleting mematikan ketika beberapa perangkat tanpa sengaja mencoba mengendalikan atau menarik jalur data secara simultan ke kondisi yang berlawanan. Komunikasi di dalam bus ini diorkestrasi menggunakan arbitrase 7-bit microcontroller master akan memulai transmisi alamat spesifik di awal transaksi. Pengenalan identitas level hardware ini memastikan hanya satu sensor target atau slave yang merespon dengan bit acknowledge, memfasilitasi koeksistensi puluhan peripheral yang beroperasi secara aman hanya pada dua jalur kabel peripheral, yaitu SDA dan SCL. Selanjutnya yaitu mekanika register geser sinkron berkecepatan tinggi. Berlawanan dengan I2C yang hemat pin namun lambat akibat overheat, pengalamatan antarmuka SPI yaitu serial peripheral interface dirancang untuk transfer volume data ekstrem seperti memori eksternal atau kontrol layar TFT. Protokol ini mengimplementasikan strategi penghilangan overheat. Kompleksitas protokol berorientasi alamat murni dieliminasi demi antarmuka point to point. Perangkat keras absolut menggunakan jalur seleksi chip select mandiri. Semua transaksi dipandu oleh generator data absolut SCK. Dalam operasi mode dorong tarik push pull tersinkronasi. Dalam topologi ini, setiap pulsa data secara harfiah menggeser bit keluar melalui saluran MOSI dan menggunakan bit dari saluran MOSI secara ekuivalen dan simultan. Mencapai kapasitas operasi duplex penuh berkelanjut tanpa ada batasan tabrakan sinyal. Nah, selanjutnya yaitu penjadwalan preemptif dan peralihan konteks. Ketika kompleksitas program melebihi batas sistem bare metal, integrasi real time operating system RTOS menjadi absolut. Otak dari sistem operasi ini adalah interferensi otonom kernel penjadwalan scheduler. Karena memantau
Kernel ini merupakan agensi waktu tingkat thread secara aktif melakukan pembekuan dinamis, memotong paksa siklus prosesor dari sebuah taks berprioritas rendah yang sedang berjalan. Penjadwalan preemptif. Untuk mencegah kerusakan data eksekusi, sistem melakukan presentasi status seluruh status register CPU saat itu, termasuk penghitung program PC dan register status, diisolasi dan disimpan secara fisik ke dalam tumpukan memori sementara atau stack. Milik stack tersebut melalui proses konteks switching secepat kilat ini, waktu komputasi dapat dimaksimalkan untuk memfasilitasi arsitektur waktu nyata yang deterministik mutlak, mensimulasikan paralel sejati pada proses berinti tunggal. Nah, yaitu selanjutnya IPC atau interproses komunikasi multi smart core queue. Nah, dalam lingkungan RTOS, jika dua task mengakses peripheral eksternal yang sama secara bersamaan, akan terjadi korupsi data. Nah, itu tuh selanjutnya adalah mutex mutual exclusion atau binary semapur yang bertindak sebagai token pengunci eksklusif untuk memproteksi peripheral kritis dari interferensi task lain. Nah, terus sementara itu untuk memindahkan data sensor secara aman antar task, misalnya dari teks sensor ke teks algoritma kontrol, sistem menggunakan queue. Queue adalah antrean struktur data FIFO. Pertukaran variabel memori ini dipantau oleh kernel sehingga berjalan aman tanpa sedikit pun resiko terjadinya race condition. Nah, selanjutnya ada sinyaringan antara proses dan alokasi memori dinamis heap. Modul ini berfokus pada optimasi sistem beralih memanfaatkan sinyal ringan antar proses seperti fitur task notification sebagai pengganti semapur. Biasanya jauh lebih hemat siklus pemrosesan CPU-nya. Sinyal ini bisa secara instan membangun sebuah task yang sedang diblokir atau unblokir hanya dengan overheat microsecond, sehingga respon sistem kendali di mana sistem dapat mengalokasikan dengan mendistribusikan blok memori dari ruang heap secara dinamis ketika program berjalan untuk efisiensi RAM. Terus selanjutnya ada yaitu manajemen, pengecualian dan proteksi tumpukan stack. Nah, banyak task masing-masing diberikan area memori stack. Jika dikalkulasi data terlalu besar, tumpukan ini bisa kepenuhan dan menabrak area memori heap stack overflow yang berujung pada hard fault exception, kegagalan sistem permanen. Untuk mencegah kernel RTOS dibekali algoritma pemantauan untuk terus mengecek ambang batas air tinggi stack height watermark dari setiap stack. Jika sistem mendeteksi intrusi pertumbuhan tumpukan data yang mendekati limit, manajemen pengecualian fault handling akan aktif untuk menjaga stabilitas keseluruhan arsitektur microcontroller agar tidak mengalami crash. Nah, yaitu selanjutnya ya, OSI layer stack dan konektivitas IoT. Puncak dari sistem smart adalah mengintegrasikan keeksternal awam cloud melewati tumpukan jaringan hierarkis. Tahap ekstraksi data membungkus variabel di RAM microcontroller menjadi pilot aplikasi terstandarisasi seperti HTTP atau MQTT. Selanjutnya, lapisan transportasi port mengamankan pilot ini lewat protokol TCP atau UDP agar andal dan tidak ada packet loss. Perangkat kemudian diberi identitas routing lewat alamat global IP. Pada tahap akhir, data diterjemahkan oleh antarmuka media access control atau MAC dan dipancarkan secara kelistrikan atau radio frekuensi oleh lapisan fisikal PHY.
sukses menjembatani kepingan mikrokontroler lokal dengan jaringan infrastruktur otomasi global. Nah, ini adalah modul 2 yang tadi interupsi vektor, eksternal, dan siklus pengatur waktu. Jadi itu eksekusi linear prosesor. Pertama tuh vektor layanan interupsi ISR. Ya, dia tuh dipacu oleh eksternal. Ini tuh ke eksekusi linear proses dan data yang kebalikan nih dari sini. Keterbatasan pemungutan suara polling. Eksekusi linear interupsi prosesor membuang siklus komputasi dan seringkali tidak memadai untuk merespon anomali lingkungan secara tepat waktu. Ini yang biru. Terus arsitektur interupsi bersarang. Penghitung program dipaksa melompat menuju alamat memori spesifik secara seketika, menjamin respon asinkron dengan latensi minimal terhadap peristiwa kritis. Interupsi memungkinkan CPU bereaksi segera terhadap peristiwa penting tanpa harus menunggu sampai interupsi saat ini diselesaikan. Ini modul 3, technical panel. Pertukaran data asinkron antar sistem difasilitasi melalui arsitektur shift register tingkat silikon yang menserialisasi data paralel menjadi aliran bit tunggal. Ketepatan waktu sampling diregulasi oleh pembangkit baud rate fiksasional yang memastikan sinkronisasi komparatif antara perangkat pengirim dan penerima tanpa keberadaan jalur clock bersama. Integrasi data pada tingkat fisik divalidasi melalui enklavenya bit awal start bit dan bit akhir stop bit. Deviasi toleransi frekuensi osilator dapat memicu pergeseran fase sampling yang fatal. Sebuah kondisi anomali mekanistik secara otomatis dideteksi oleh unit peripheral sebagai kesalahan pembingkaian, farming error, dan ditandai melalui modifikasi bit status register control. Nah, ini ada 8 bit shift register pilot ya. Ini B0, B1, B2 dan B sampai ini. Ini ada oversampling point semuanya. UART mengirim data hanya dengan 2 jalur, TX data dan ground referensi. Nah, ini modul 4, kuantitasasi sinyal analog kalibrasi berkelanjutan. Nah, yang biru nih pencuplikan resolusi tinggi sinyal analog kontinu dari sensor lingkungan konversi menjadi representasi nilai numerik diskrit melalui ADC. Nih. Nah, yang hijau ini adalah akses memori langsung DMA. Yang turun transfer data kuantitasi menuju memori utama SRAM difasilitasi oleh pengontrol peripheral independent DMA, mencegah hambatan pemrosesan CPU. Jadi ADC peripheral ke DMA controller terus memori utama, bukan ke CPU core. Nah, yang ungu adalah kompensasi. Rutinitas kalibrasi internal diterapkan untuk menyediakan fluktuasi referensi tegangan variasi VREF. Jadi kalibrasi kembali ke VREF di sensor. Di sensornya akan nanti ke ADC dan VREF. ADC yang presisi di plus kalibrasi berkelanjutan, data sensornya itu akan akurat dan stabil. Nah, ini adalah Silicon R2 RTOS Asian. Dari cloud ekosistem awan hierarki keseluruhan modul sistem atas. Ya, dia ke komunikasi peripheral. Jadi bisa antar muka, UART, I2C, SPI untuk komunikasi. Terus bisa ke atribut push terbuka, rekonstruksi sinyal analog PWM, sinyal ringan antar proses. Itu ini adalah area mikrokontrolernya, area pemrosesannya. Terus ini ada pemungutan suara polling, koordinasi sinyal analog DC, manajemen proteksi tumpukan address. Dienkapsulasi oleh tumpukan protokol OSI, TCP atau IP menuju sistem komputasi awam. Nah, kesimpulannya, secara keseluruhan ke-12 modul praktikum ini bukanlah sekedar materi yang berdiri, melainkan sebuah hierarki arsitektur sistem pertama yang utuh. Perjalanan Ascension dimulai dari lapisan paling bawah, mengakuisisi anomali fisik dunia nyata menggunakan sensor dan antarmuka perangkat keras, yaitu GPIO, ADC, I2C, dan SPI. Data mentah tersebut kemudian ditarik ke lapisan pemrosesan, di mana mikrokontroler bekerja secara deterministik dengan bantuan manajemen memori, interupsi, dan penjadwalan multitasking yang ketat dari RTOS.
Eksekusi waktu nyata ini memungkinkan sistem menghasilkan respon aktuasi BWM atau DAC yang sangat presisi, menjadikan fondasi yang absolut untuk membangun perancangan sistem kendali suhu kalang tertutup closed loop yang stabil. Pada puncaknya, seluruh sistem lokal ini tidak terhenti di perangkat keras saja. Arsitekturnya dienkriptasi menggunakan tumpukan protokol OSI, jaringan TCP atau IP, yang menjembatani mikrokontroler langsung ke ekosistem komputasi awan cloud. Itu biasanya buat menyimpan. Singkatnya, rangkaian paradigma ini ada inti dari teknologi rekayasa otomasi sejati, sebuah transformasi epik dari sinyal mekanis di lapangan menjadi integrasi data global yang siap diintegrasi dalam sistem modern. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.